Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas sampai pada detik subuh yang mulia ini, di mana banyak para sahabat saudara kita yang mereka kadangkala tidak diberikan waktu untuk bisa hidup dalam keadaan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Begitu banyak saudara dan sahabat kita seiman dan seagama yang mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah, berkatipikan Islam sama dengan kita, namun hidupnya tidak sama, seperti saudara kita yang berada di Palestina yang sedang ditimpa dengan musibah yang maha dahsyat. Semoga Allah melindungi dan membantu mereka sebagai orang yang sama akidah dengan kita. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, kepada Imam Syekh Masjid Agung Islamic Center, pengurus Masjid BKM yang kami muliakan, guru kita bersama Abi Sulaiman yang baru saja menjadi imam, dan beliau mencantumkan qunut nazilahnya yang didoakan kepada sahabat saudara kita seiman yang berada di Palestina. Kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah semoga duduk kita pada subuh yang mulia ini akan menjadi duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu kita pula akan berkumpul di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, para talabah, para santri yang kami muliakan, yang sudah hadir untuk beribadah melaksanakan solat yang paling utama, yang paling tinggi pahalanya, yakni solat berjamaah yang dilakukan oleh seseorang pada solat subuh dalam kondisi berjamaah. Itulah solat yang paling besar pahalanya dalam rentetan solat yang kita kerjakan 5 waktu, tepatnya solat subuh berjamaah yang baru saja kita laksanakan. Dan itu diungkapkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dan Imam Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitab Fathul Mu'innya, dalam kitab I'anatul Talibin. Semoga pahala itu akan kita dapati pada subuh yang mulia ini. Adik-adik sekalian, Ustaz ingin berbagi sedikit cerita bersama kalian, dan khususnya umumnya kepada jamaah sekalian. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya sebuah kasus oknum pemuda Aceh yang mana mereka melakukan live streaming di sebuah akun media, platform media sosial yang bernama TikTok. Bagaimana Ustadz yang mereka lakukan? Tindak asusila yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan Ustadz? Oknum-oknum pemuda tersebut melakukan live streaming dengan kondisi berbau pornografi, alias mereka tidak menggunakan pakaian syar'i, bahkan menampakkan auratnya, bahkan terjerumus, terjebak dan termasuk dalam prolog ataupun praktek perzinahan yang dipampang di media sosial. Dan itu sudah mulai dilaporkan oleh seseorang yang kita tahu bersama, yang kita tahu namanya, yaitu ada di sana Haji Umar ataupun Bapak Sudirman. Yang selanjutnya ada para tokoh-tokoh agama dari pesantren yang ikut melaporkan oknum tersebut yang sudah melanggar SOP dan menyudutkan kehidupan syariat Islam, terutama yang berada di Aceh. Alhamdulillah kalian hari ini masih terselamatkan dari virus nomofobia, masih terselamatkan dari virus media sosial yang mana semakin hari semakin merajalela, semakin hari semakin menjadi-jadi, semakin kronis dan semakin tidak menentu arahnya yang kita lihat hari ini, adik-adik sekalian.
Ada sebuah berita yang disampaikan oleh kawan ustaz, perempuan yang berKTP-kan Islam dan berKTP-kan Aceh sudah berani membuka sebuah room dalam media tersebut. Apa yang mereka ceritakan? Kejadian-kejadian bersenggama dengan suaminya, hubungan suami istri dipublikasi di media sosial, dan itu dilihat oleh semua manusia. Belum lagi orang-orang yang mengumbar auratnya di platform media sosial alias TikTok. Belum lagi anak-anak yang mempublikasi kemaksiatannya di media sosial. Siapa mereka? Anak-anak yang berKTP-kan Islam dan orang-orang yang merupakan generasi Aceh. Seperti itulah wajah generasi kita hari ini. Siapa yang terselamatkan? Kalian semua yang sudah diantarkan oleh orang tua untuk mondok berada di pesantren. Terselamatkan kalian semua dari pengaruh-pengaruh asusila, terutama media sosial. Jamaah sekalian, uronyo pak, hati yang otak kalian, maaf cakap bukan lun cerita ingin menceritakan hal yang jorok. Lun tuan dibagikan sebuah video oleh kawan-kawan, disampaikan oleh mereka, Ustaz, uronyo na darah Aceh, ipegahaba bahasa Aceh, lahir di Aceh. Apa yang mereka lakukan? Maaf cakap ado mutuah. Ini oknum, bukan semuanya. Mereka bersetubuh walaupun tidak membuka bajunya secara vulgar, tetapi maaf cakap live streaming di live di akun TikTok tersebut dalam kondisi sedang bersetubuh dengan pasangannya. Dumna kamarwah Aceh. Dengan bangga mereka mempublikasi hal-hal yang tidak wajar. Siapa mereka? Generasi Aceh. Siapa yang tercoreng wajahnya? Kita yang berKTP-kan Aceh. Orangnya mayat anak kalian pak, jamaah sekalian, kita yang sudah punya keluarga, mayat anak kalian tentang artis-artis sekaligus yang bertaraf nasional, hana tang yang pungo lagi wawa Aceh orangnya. Baru itu akun media sosial, ipedeh drawai buka tubuh di media sosial. Sedangkan mereka yang dikenal secara notabennya di nasional, tapi hana pengogengan. Tapi terus na oknum mana Aceh orangnya, yaitu jut mulhun bak media sosial, dan itu harus kita suarakan. Sampaikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wattaqu fitnah, takut olehmu terhadap fitnah. Apa makna fitnah? Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Sayyidina Ali pernah menanggapi ayat tersebut saat disampaikan oleh Rasulullah di hadapan mereka. Imam Sayyidina Ali mengupas maksud fitnah al-azab wal-uqubah. Bencana, azab, malapetaka yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala yang kita rasakan hari ini harus kita takuti. Kenapa? La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Musibah dan malapetaka, bencana yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala itu tidak akan dihadirkan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu saja. Adik-adik orangnya tengah but di data kuis, kalian sering pegang Quran, kalian murajaah Al-Quran, kalian ikuti kajian yang disampaikan oleh guru-guru, belajar agama siang dan malam, pagi dan petang. Tapi ingat adik-adik sekalian, ada keluarga kalian di kampung yang bermaksiat, yang mana kalian tidak menghentikan mereka. Ingat, saat diberikan musibah oleh Allah Ta'ala, tidak hanya mereka yang ikut merasakannya. Hadir banjir bandang, kalian juga ikut merasakannya. Hadir angin puting beliung, kalian juga ikut merasakannya. Hadir krisis ekonomi yang seperti kita rasakan hari ini. Capek orang tua kalian mencari nafkah dari pagi hingga petang. Dirasakan kulitnya yang dulu putih sekarang sudah hitam
karena mencari nafkah, saking capeknya, keringatnya bercucuran. Kenapa itu bisa terjadi? Krisis ekonomi dirasakan oleh orang tua kita. Apa penyebabnya? Segelintir orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, uru-uru gampung wadrawaku yang menjudi. Ada orang-orang di kampung kita yang berzina. Ada orang-orang di sekeliling kita yang melakukan prostitusi. Ada orang-orang yang melakukan tindak pidana, korupsi dan segala macam. Itu mengakibatkan musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya mereka yang ikut merasakannya. Ustaz Taufik yang ceramah juga ikut merasakan musibah itu. Ustaz Taufik yang menyampaikan nasihat-nasihat. Habis Sulaiman yang menjadi imam dengan suaranya, tapi beliau juga merasakan dampak dari musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Siapa penyebabnya? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Uronyo tercatat cuaca kurang lebih hampir 36 derajat Celcius. Bahkan ada yang kadang-kala satu waktu mencapai 40. Hana jamun di Aceh lagi nya nadong tua. Hana jamun di Aceh lagi nya Pak. Sekarang kita keluar jangan jam 12 siang. Kan dengan cauro bukan pada waktu duhur. Pagi jam 10 kita keluar dari rumah. Jam 11 kita keluar dari rumah. Terasa bagaimana panasnya terik mentari. Ini merupakan ujian musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa itu bisa nampak, bisa muncul? Bima kasabat aidinnas, dengan sebab ulah tangan manusia. Memang ada yang menafsirkan, para mufassirin menafsirkan congkaknya sikap manusia mengeksploitasi alam. Semua pohon-pohon yang ada di hutan ditebang. Semua hasil alam yang ada di perut bumi mereka eksploitasi. Mereka kerok dengan jahat. Bagaimana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi para mufassirin juga menafsirkan makna bima kasabat aidinnas adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, mengakibatkan zahirnya, nampaknya kerusakan yang terjadi di atas permukaan dunia ini. Dari yang kita sampaikan tadi, mari kita simpulkan sejenak. Kemaksiatan yang dilakukan hari ini ataupun kerusakan yang kita rasakan hari ini, baik itu di daratan, di lautan, kesempitan dalam kehidupan, itu penyebab utamanya adalah dalang dan dedengkot utamanya adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ada orang yang berzina di antara kita, mereka yang akan mengundang bala. Ada orang yang melaksanakan perjudian setiap waktu, mabuk-mabukan, terjebak dalam pesta minuman keras. Mereka adalah orang-orang yang mengundang bala, mengundang bencana, mengundang musibah yang hari ini kita rasakan bencana dan musibah tersebut. Lantas bagaimana solusinya, Ustaz? Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemaksiatan, hendaklah mereka merubah, mencegah dengan tangannya. Siapa itu? Para pemerintah, orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pemerintahan, orang-orang yang tergabung dalam instansi pemerintah. Suarakan kebijakan dengan tangan dan tanda tangannya akan merubah kebijakan yang asusila menjadi moral yang penuh dengan etika. Yang selanjutnya, wa illam yastati' fa bilisani. Bila tidak mampu dengan tangan, dengan lidah. Siapa? Kita semua, adik-adik. Kita semua yang sudah paham agama, sampaikan. Pulang kalian ke kampung, melihat orang tua belum solat, sampaikan, mak, ayah, solat. Kalau anda berdua, ayah dan mama tidak mau solat, maka musibah akan dihadirkan oleh Allah. Lihat keluargamu ada orang yang terjebak dalam perjudian, sampaikan, bang, berhentilah untuk berjudi karena hadir musibah dihadirkan oleh Allah Ta'ala bukan kepadamu saja, tapi kami juga ikut merasakan yang sedang menuntut ilmu pengetahuan agama. Wa illam yastati' fa biqalbi.
Bila dengan lidah tidak mampu, maka dengan hati. Membenci terhadap kemaksiatan dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Kondisi tersebut adalah iman yang paling lemah. Ini akan menjadi tantangan khusus bagi kita. Akan ada orang yang berkata nanti, hai, long pebut maksiat, saya yang mengerjakan kemaksiatan. Kakak buaju mengaji terus di pesantren, tidak perlu atur-atur kami untuk berhenti maksiat. Apa yang perlu kita jawab? Benar, wahai keluargaku ataupun tetangga masyarakat, benar engkau yang melakukan kemaksiatan, tapi ingat, saat Allah hadirkan musibah dan malapetaka, tidak hanya engkau yang ikut merasakannya. Adakah contoh? Ada. 20 tahun yang silam, bagaimana hebatnya sebuah peristiwa tsunami yang dihadirkan ke Aceh secara khusus, yang memakan korban hampir mendekati angka 100.000 nyawa melayang. Apakah semuanya orang yang bermaksiat kepada Allah? Tidak. Sangat banyak para santri, sangat banyak para ulama, para tokoh-tokoh agama yang paham agama, mereka juga sujud dan ibadah di masjid, tapi merasakan musibah yang maha dahsyat, yakni tsunami yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa tsunami hadir? Walaupun secara ilmu dunia ada pergeseran lempengan bumi sehingga munculnya tsunami, tetapi dalam pemahaman kita, faktor utama penyebab terjadinya musibah adalah bisababil ma'asi, karena kemaksiatan. Maka mari sama-sama kita bekerja dan bahu-membahu untuk meminimalisir angka kemaksiatan, sehingga Kota Luxmawe secara khusus akan menjadi sebuah daerah yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan secara dominan Aceh akan kembali, kalau hilang kemaksiatan, akan kembali terwujud kehidupan yang makmur sebagaimana masa Kesultanan Iskandar Muda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.